warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fahsilu wujuhakum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata illa bi wudu'in al-hadis au kamakol. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Subodro selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Tulungagung, Bapak Ibu pengasuh SMK Muhammadiyah Tulungagung, anak-anak siswa siswi SMK Muhammadiyah Tulungagung, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melakukan puasa Ramadan tahun 1441 Hijrah, dan kita bisa melakukan Darul Arqam yang merupakan salah satu program di SMK Muhammadiyah Tulungagung dalam setiap bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, kalau kemarin saya sudah menyampaikan materi mengenai masalah fikih puasa, maka pada saat ini materi yang kedua kami akan menyampaikan fikih toharoh atau tata cara bersuci. Toharoh secara bahasa itu berarti suci. Dalam Islam bersuci atau toharoh itu ada 3. Yang pertama adalah berwudu, yang nomor 2 adalah tayamum, dan yang nomor 3 adalah mandi. Jadi ada wudu, ada tayamum, dan ada mandi. Karena nggak mungkin 3 materi itu saya sampaikan melalui media video, jadi saya hanya akan menyampaikan mengenai fikih wudu atau tata cara berwudu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melakukan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ayat ini memerintahkan kepada kita ketika kita akan sholat, kita harus berwudu. Jadi yang dimaksud membasuh wajah itu tidak hanya sekedar raup, tidak hanya cuci muka, tetapi wudu. Islam memerintahkan kepada kita ketika kita akan sholat kita berwudu. Kenapa? Karena ketika kita sholat kita itu menghadap kepada Allah. Allah itu maha suci, maka diri kita juga harus dalam keadaan suci. Cara mensucikan diri kita bagaimana? Berwudu. Kemudian tata cara berwudu itu bagaimana? Dalam istilah fikih ada istilah wajib wudu, ada istilah sunnah wudu. Wajib wudu artinya adalah organ tubuh yang harus dibasuh ketika kita melakukan wudu. Kemudian kalau sunnah wudu adalah sesuatu yang boleh dibasuh dan boleh tidak ketika kita melakukan wudu. Yang wajib dibasuh ketika kita melakukan wudu itu ada 4, sesuai dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang pertama adalah membasuh wajah, yang nomor 2 adalah membasuh tangan sampai ke siku-siku, kemudian yang nomor 3 adalah mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. 4 hal itu atau 4 anggota wudu itu kalau kita berwudu harus dibasuh. Kenapa? Karena membasuh keempat-empatnya itu hukumnya wajib. Kemudian yang nomor 2 itu ada istilah sunnah wudu. Jadi ada di dalam wudu itu pekerjaan, kita misalnya kita mengerjakan itu lebih baik, kita tidak mengerjakan tidak apa-apa. Misalnya ketika kita berwudu mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak diterangkan. Itu mengenai sunnah dan wajib ketika kita melakukan wudu.
Kemudian yang nomor 2 ada istilah pembatal-pembatal wudhu. Yang membatalkan wudhu itu apa saja? Yang pertama sudah jelas makan. Jadi setelah wudhu orang itu makan. Orang yang wudhu terus makan, wudhunya tidak batal tapi makruh. Makruh seolah lagi. Jadi ada istilah yang membatalkan wudhu, ada istilah makruh dalam wudhu. Jadi saya ulangi, kalau yang makruh dalam wudhu pertama makan. Kemudian ada yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu pertama, kalau dalam hadis Nabi dikatakan ketika mengeluarkan sesuatu baik dari lubang belakang maupun lubang depan. Orang berwudu kemudian setelah itu orang itu kencing, wudunya batal. Orang wudu setelah orang itu berwudu kemudian dia bermimpi mengeluarkan sperma, itu batal. Nomor 3, keluarnya sesuatu dari lubang belakang. Misalnya setelah orang itu berwudu, orang itu kentut, maka otomatis wudunya itu batal. Itu diantara hal-hal yang membatalkan wudu. Anak-anak sekalian, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu pernah menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang melakukan wudu. Misalnya Nabi bersabda, Inna ummati yud'auna ila yaumil qiyamati ghuran muhajjalina min asaril wudu. Kata Nabi, sungguhnya umatku itu besok digiring pada hari kiamat dalam keadaan putih cemerlang kulitnya dari bekas wudu. Jadi besok pada hari kiamat orang yang pernah wudu dan orang yang tidak pernah wudu itu ada bedanya. Walaupun orang itu di dunia kulitnya hitam, tapi kalau orang itu sering wudu, insya Allah kulitnya menjadi putih, bersih, bersinar. Sebaliknya orang yang putih ketika di dunia, kalau dia tidak pernah berwudu, maka orang itu kulitnya akan menjadi hitam. Anak sekalian, itu mungkin sekilas mengenai fikih wudu yang bisa Pak Saifuddin sampaikan melalui video ini. Lebih lanjut, saya ingin memberikan tugas kepada kalian semua mengenai masalah fikih wudu. Yang pertama itu nanti sudah diterangkan, nanti akan kami edarkan melalui Excel. Jadi pengertian wudu itu apa, yang membatalkan wudu itu apa, sunnah wudu itu apa, makruh wudu itu apa, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah, dan salahnya dari saya sendiri. Wal afu minkum wa akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.